pemateri kita selanjutnya. Pak Mufid merupakan tim Casio di Indonesia juga dan founder dari Semarang Digital Class. Beliau juga MIE expert mulai dari tahun 2021, 2022, Google Educator, coach, trainer, instruktur di training-training seluruh Indonesia. Dalam sehari bisa terbang kemana-mana deh tuh. Dan YouTuber, influencer, trainer juga. Mungkin belum ada yang subscribe YouTube channel pemateri-pemateri kita malam ini, sungguh terlalu ya, harus di subscribe, like, share, komen. Dan Pak Mufid ini ada satu slogannya ya Pak ya, remeh bagi kita bisa jadi berguna bagi semua. Waduh, saya jadi deg-degan ya. Baik, dan malam ini Pak Mufid akan membawakan satu topik yang seru banget. Judulnya adalah bikin video pembelajaran tanpa aplikasi. Waduh, prok jadi apa nih? Kayaknya magic ya. Baik, silahkan waktu dan tempat dipersilahkan Pak Mufid. Matur suwun Mbak Tia. Baik, Bapak yang menghormati, berbangga sekali hari ini saya bisa bersanding satu panggung dengan kawan-kawan hebat. Ada Pak Suhadi, Pak Abdurrahman, dua materi yang cukup berat. Tadi materinya materi dahsyat sekali. Saya sebagai pamungkas sebetulnya bingung ini ketika pemateri hari ini dengan materi yang dahsyat sekali. Dan lagi-lagi ada cukup beban berat di saya ketika saya dipasang di sesi terakhir. Sesi terakhir itu ada dua hal. Satu, harus bagus. Yang kedua, kawan-kawan sudah bosan. Jadi saya ngambil yang sesi kedua saja. Teman-teman sudah bosan, saya ngambilnya tema simple. Presentasi saya sangat sederhana. Presentasi saya bahkan tadi, tetap semangat. Baik, terima kasih teman-teman. Di WIB sudah 20.53, berarti di WIT sudah hampir jam 11. Baik, seperti biasa tadi sambil mendengarkan dan mempraktekkan yang sudah dipaparkan oleh teman-teman dahsyat saya coret sedikit lah. Saya tuh lagi senang pantun Bapak dan Ibu. Mbak Tia boleh ya, jangan bosan Mbak. Tadi Oke, saya siap ngomong cakep ya. Mungkin Bapak Ibu CCT juga bisa. Boleh. Baik. Ya belum. Oh, belum. Pergi ke mall sambil bermain-main. Cakep. Pilih baju berwarna biru. Mantap. Selamat malam kawan dan sobat kelas poin. Semoga belajar malam ini makin seru. Cakep. Baik, untuk apa membuat terasi? Cakep, ketinggalan. Mantap. Saya ulangi deh, untuk apa membuat terasi jika aromanya bikin batuk? Kalau saya lagi presentasi, tolong ditahan, jangan ngantuk. Mantap. Baik. Mentari senja telah tenggelam dan turun mulai terjatuh. Saya awali sesi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, semoga tidak mengantuk. Hari ini saya bawa temanya paling simpel di antara teman-teman yang lain. Saya tak izin share screen. Bapak dan Ibu semuanya, sesi saya tadi agak-agak pengennya panjang, ada 58 slide, tapi saya singkat jadi 2 slide lah. Janganlah, kalau 2 slide mungkin terlalu mengadi-ngadi nanti. Baik, video pembelajaran yang pengen saya coba, saya biasanya kalau ngomong dari awal, dari hulu sampai ke hilir. Sudah tampilkah Mbak Tia? Tampil Pak, wah saya sampai kesedak minum. Baik. Tampil Pak. Baik, video pembelajaran, nanti saya nyambi minum juga. Video pembelajaran introduction tadi sudah dikenalkan, ini saya langsung skip saja. Bapak dan Ibu kalau cek di YouTube-nya namanya saya. Jadi sebetulnya Mbak Tia, nama saya itu Mas Ruhan Mufid, cuma kalau nama bekennya saya balik aja, Mufid Mas Ruhan, karena
Kalau di tiket itu biasanya namanya dibalik di tiket pesawat. Jadi ya saya keterusan yang dibalik-balik. Begitu ya Bapak dan Ibu. Satu hari satu video tutorial, mohon maaf 45 hari saya tidak pegang YouTube, tidak sentuh YouTube sama sekali. Insya Allah akan kembali ke jalur yang baik dan benar. Semoga besok sudah mulai ke studio lagi lah. Kelas Poin saya berbangga hati menjadi Kelas Poin Certified Trainer bersama kawan-kawan yang ada di sini. Mohon izin teman-teman semuanya ber-12. Saya anak kecil mohon untuk diberi waktu untuk ngobrol-ngobrol ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya tarik ke hulu dulu konsepnya bahwa pendidikan di masa pandemi mau ngapain dulu bingung gini. Mau diapain pendidikan, solusinya harus ada. Itu sebetulnya hal sederhana bahwa di mana di solusi. Pada saat pandemi harus ada solusi. Mau diapain pendidikan kita? Saya punya hashtag ini pada saat itu, kreasi di era inkubasi. Pada saat kita sedang diinkubasi, bukan berarti terus menjadi apa, tapi diinkubasi itu tujuannya kan seperti telur. Telur diinkubasi harus netas. Kita juga sama, ketika diinkubasi pada saat pandemi kita sedang dihangatkan, tanda petik ya, diinkubasi kan dihangatkan agar menjadi menetas, menjadi ayam. Biasanya kalau telur di inkubator, ya kita juga sama, diinkubasi di masa pandemi bukan mendapat mendapat penyakit, tapi harapannya pikiran kita selalu positif dan hangat, sehingga nanti akan pecah telur jadi hal yang kreatif. Be creative teacher, jadilah guru yang kreatif. Kalau di sistem pendidikan nasional itu ada banyak, sebetulnya sudah diberikan dari rumah belajar, G Suite, bahkan di sini saya yakin banyak kawan-kawan Google Master Trainer ataupun MIEE atau apapun lah, di sini saya yakin berkumpul 356 orang yang dahsyat semuanya. Nah, di Jawa Tengah, di tempat kami juga sebetulnya ada si Japin, ada Jateng Pintar, ada kelas Jateng, sudah dibuat oleh teman-teman tim yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Tapi ternyata belum optimal dari yang skala nasional maupun dari skala daerah. Belum optimalnya kenapa? Ternyata banyak guru yang latah. Kenapa latah? Latahnya adalah pendidikan bukan lagi transfer pengetahuan. Seringkali pada masa pandemi awal-awal, kalau sekarang mungkin udah cakep, di masa awal-awal pandemi, pendidikan bukan lagi transfer pengetahuan pada saat itu, tapi hanya transfer penugasan saja. Keren kawan-kawan, sebelum share udah pada join. Padahal di sini nggak ada kuisnya teman-teman. Teman-teman yang pada join nanti tinggal saya share materi saja paling-paling ya. Jadi saya berbeda dengan Pak Suhardi tadi yang ada kuisnya, ada macam-macam fiturnya, saya enggak lah. Yang selanjutnya mereka teman-teman dulu saya termasuk juga bikin WhatsApp group, kasih modul, kasih PPT, kasih tugas. Maka yang terjadi adalah, aduh maaf kliknya kecepatan. Anak-anak ya menjadi muntah-muntah bukan dalam cara harfiah, tapi muntah-muntah karena mereka kebanyakan tugas tanpa diberi pengetahuan oleh gurunya. Nah, persiapan ke normal yang baru. Ini harapannya kita sudah PTM, anak-anak sudah divaksin, bahkan sekarang untuk usia sekolah dasar pun sudah mulai divaksin. Apa yang akan kita cobakan di era normal yang baru? Kita coba bandingkan antara kelas real dan kelas maya. Di dalam kelas real, yang berisi papan tulis, biasanya papan tulisnya hitam, biasanya kalau di agak perkotaan ya sudah whiteboard, pakai speedball dan seterusnya. Kalau di kelas maya nggak ada lagi yang kayak gitu-gitu biasanya. Ketemunya hanya tablet, ketemunya hanya device perangkat elektronik yang terkoneksi dengan jaringan internet. Kalau di sekolah, kalau di ruang kelas hanya berisi maksimal mungkin 36 siswa bersama satu guru. Sementara di kelas maya pada saat awal pandemi dulu saya melakukan hal yang cukup gila. Apa yang saya lakukan? Saya mengajar 1 minggu hanya sekali. Dan itu alhamdulillah diizinkan. Seminggu 1 kali selama 1 semester. Kebetulan belum saya tulis di best practice lah. Nantinya mungkin kalau jadi nanti ditulis di best practice bahwa saya mengajar 1 minggu sekali saja. Yang saya lakukan adalah saya gabung anak-anak. Kebetulan pada saat awal pandemi dulu saya ngajar 1 level, kelas 11. Ada 8 kelas. 8 kelas saya gabung di kelas maya.
di kelas pada saat itu menggunakan platform Microsoft dan platformnya Google. Nah, webinar, kelas pembelajaran sinkronusnya saya pakai itu. Saya gabung anak-anak di kelas tersebut. Setelah itu, untuk asinkronusnya, saya mencobakan pembelajaran dalam bentuk video. Jadi, ketika masa pandemi, target pendidikan, utama pendidikan, apakah nyentuh kualitas? Tidak. Yang disentuh adalah hanya ada 2 dan tidak nyentuh siswa sama sekali. Yang disentuh itu kita, seorang pendidik atau seorang guru atau dosen atau siapapun yang bergelut di dunia pendidikan. Keberlangsungan pendidikan, mau terseok-seok, mau jalan jalan lambat tapi harus berjalan. Keberlangsungan pendidikan harus tetap ada. Dan yang kedua yang disasar adalah kita. Apa? Yang disasar adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi guru dalam pembelajaran daring. Yang saya tuliskan warna merah, kualitas kompetensi guru dalam pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring, saya langsung ke take action saja. Take actionnya adalah dari perubahan kelas real menjadi kelas maya atau kelas online ada 3 hal. Yang pertama, kelas maya. Yang kedua, tatap muka atau pertemuannya. Yang ketiga, kompetensi guru. Kelas maya mau pakai apa? Silahkan. Banyak pilihan dari Google Classroom, Edmodo, Kuiper, Schoology, Microsoft Teams. Oke, lanjut. Kawan-kawan mungkin juga sudah sangat familiar dengan hal ini. Pakai Moodle, pakai macam-macam. Jago-jago ada di sini semua. Kalau rekomendasi Kemendikbud tadi sampaikan juga oleh Pak Suhardi. Ketika menggunakan akun belajar.id atau akun pembelajaran bisa dipakai kemana-mana. Bahkan pemerintah juga menyampaikan bahwa akun pembelajaran adalah sebagai media komunikasi antar kementerian secara langsung dengan grassroots paling bawah, yaitu kita. Jadi itu sebagai media informasi dan komunikasi dari pusat ke kita. Bahkan sekarang di SIM PKB pun sudah tersinkronisasi dengan akun pembelajaran tersebut. Kalau teman-teman masuk ke SIM PKB, biasanya ada minta juga dilingkan ke akun pembelajaran. Jadi SSO kalau bahasa orang keren, single sign on. Oke, lanjut. Maaf ya kalau saya salah, saya bukan guru bahasa Inggris jadi. Banyak yang latah tentang itu, sudah bikin kelas maya, merasa sudah melakukan pendidikan era kekinian, padahal belum. Saya kan udah bikin Google Classroom, Pak. Udah punya kelas, Pak. Berarti saya sudah keren dong. Belum keren sama sekali. Jadi, yang kedua, unsur kedua adalah pertemuan atau sinkronusnya. Sinkronus mau pakai apa? Pertemuan virtual pakai apa? Kita pakai Zoom sekarang. Pertemuan virtual boleh pakai Webex, boleh pakai Meet, boleh pakai Zoom, boleh pakai Teams, pakai Telegram, gabungan antara WhatsApp dengan Facebook kita bisa lakukan. Ber-50 kita bisa pakai WhatsApp juga bisa. Lanjut. Tapi ternyata ketika ini apakah yakin sudah semua? Ternyata SpongeBob menangis. Kenapa dia mau menangis? Karena ada masalah yang terjadi. Yang terjadi seringkali adalah kalau susah sinyal bagaimana Pak? Kami tidak bisa melakukan pertemuan sinkronus setiap saat. Sinyal di kami susah Pak. GSM, geser sedikit mati. Misalkan seperti itu. Ternyata itu banyak terjadi. Ketika guru-guru mungkin nggak begitu bermasalah. Tinggal datang ke sekolah, cantol wifi sekolah, clear. Tapi siswa bagaimana? Oke, ketemu juga masalah kedua. Ketika kuota belajar Kemendikbud belum bisa mengcover seperti ini, belum bisa mengcover untuk pembelajaran secara daring. Ada kan kuota pembelajaran untuk siswa? Ada, tapi punya SK, syarat dan ketentuan berlaku, ada bintangnya di bagian bawah. Biasanya provider menyediakan kuota yang berlebih kelihatannya, tapi ada bintangnya. Bintangnya apa? Ada syarat dan ketentuannya, harus misalkan harus kuota utamanya harus tetap ada. Padahal kuota utama biasanya anak-anak pakai buat Free Fire, buat Minecraft dan seterusnya. Maka kuota utamanya habis. Ketika kuota utamanya habis, nggak bisa lagi dipakai. Biasanya provider seperti itu triknya.
Lanjut, apalagi kalau kena ini, tadi ada Mbak Tia juga ngomong kentang banget. Oke, di sini juga ternyata ada kentang lagi. Dan kentang ini nggak boleh diganti katanya. HP-nya kentang nggak boleh, HP-nya spek mendoan, itu nggak bisa nih. Nanti dimarahin sama Babeh Yulias nih yang ada di sini nih, senyum-senyum sambil ngopi, kayaknya saya nggak dikasih kopi. Jadi HP-nya speknya kentang, speknya nanggung. Ketika mau nginstal Zoom, maka Free Fire-nya harus dibuang. Ketika nginstal Google Meet, maka Shopee-nya harus dibuang misalkan itu, dan beberapa masalah yang lain. Masalah yang lain akan terjadi juga. Padahal pembelajaran harus terus berjalan, transfer knowledge harus tetap ada, dan harus ada solusi pendidikan. Solusi pendidikannya adalah yang saya cobakan malam ini. Solusi pendidikan hanya adalah solusi yang paling sederhana, yaitu pembelajaran berbalik. Orang sering menyampaikan, kalau bahasa orang keren, flip classroom atau kelas terbalik. Di mana kelas terbalik, kalau saya sampaikan logika sederhananya adalah mengajar dalam bentuk video. Mengajar dalam bentuk video seperti apa? Saya masukkan dalam kompetensi guru. Kompetensi guru dalam mengisi konten di kelas mayanya, mengisi di channel YouTube-nya, mengisi di sosial medianya. Kompetensi dalam membuat video pembelajaran. Tadi sudah disampaikan dengan kerennya oleh pemateri sebelum saya. Pakai OBS boleh. Bahkan tadi Pak Suhardi juga di fitur Canva-nya bisa membuat sebuah video pembelajaran. Yang saya pengen cobakan adalah yang paling simpel, bahwa video pembelajaran saya nggak pakai aplikasi yang ruwet-ruwet. Bisa jadi teman-teman yang jago-jago tadi boleh pakai Canva, boleh pakai editor yang lain, boleh pakai OBS, boleh pakai Adobe Premiere Pro, boleh pakai Filmora, boleh pakai macam-macam yang ada. Tapi ingat, banyak kawan-kawan kita yang pegang mouse saja masih gemeter. Pegang mouse masih dredeg kalau orang Jawa bilang. Nah, jadi bikin video harus yang sederhana dulu. Kawan-kawan yang paling basic. Videonya harus sederhana, udah dibuat. Ada suara gurunya, suara pendidik di dalam video itu. Dan kalau bisa ada tampilan wajah gurunya, sehingga ada interaksi antara video dengan audiens. Kalau unsur yang wajib ada, harus ada tulisan tangan dari gurunya. Tulisan tangannya bisa pakai apa? Bisa pakai class point, karena di class point akan muncul macam-macam kayak gini-gininya. Boleh pakai apa? Boleh pakai Wacom tentunya, yang akan dibagikan di akhir sesi setelah saya ngecek panjang lebar nantinya. Oke, jadi itu yang akan saya cobakan. Yang pertama, pembuat konten. Jangan berpikir, Bapak dan Ibu, berarti kalau bikin video saya harus beli mikrofon dong. Berarti saya harus beli kamera dong. Berarti saya harus beli lighting dong. Jangan. Apa yang sudah dipunya asetnya coba coba mulai dipikirkan. Saya punya aset apa? Saya punya laptop. Oke. Cukupkah, Pak? Cukup. Saya punya headset handphone, Pak. Cukup nggak? Cukup. Laptop dan headset handphone cukup banget sebetulnya. Jangan saya butuh apa nanti dulu kalau untuk yang itu. Mau mikir lighting, mikir kamera, mikir mikrofon nanti dulu. Gunakan yang ada dulu, punyanya apa. Jadi saya mau ngambil take action yang paling pertama adalah fitur basic. Fitur paling basic dalam membuat sebuah video pembelajaran, gak usah pakai apa-apa. Nggak usah pakai apa-apa bukan berarti nggak pakai baju, pakai celana, bukan. Kalau itu urutannya 18 plus, XXX dan sebagainya, bukan. Tapi yang kita bahas nggak pakai apa-apa adalah tidak pakai aplikasi apapun. Yang saya maksudkan adalah, ini bentar lagi selesai. Yang saya maksudkan adalah nggak pakai apa-apa, nggak usah pakai apa-apa. Saya kebetulan pakai komputernya Windows. Yang pakai Mac atau pakai operating system yang lain mungkin berbeda. Ketika kita menggunakan Windows, terus piye, maaf ini saya pakai bahasa Jawa ya. Terus piye, pakainya adalah cukup pakai 3 tombol saja. Sekarang Bapak dan Ibu yang pakai laptop mulai nih, lirik-lirik tombolnya apa? Tombolnya hanya ada 3.
Windows, ALT, dan R. Ini materi saya sebetulnya cuma satu slide ini saja. Windows, ALT, dan R. Buat apa? Sebetulnya itu adalah ketika 3 tombol itu dipencet bersama-sama, maka Windows akan merekam, record screen. Banyak mazhab dalam pembuatan video pembelajaran, mazhabnya banyak banget. Nah, salah satu mazhab paling simpel, anggap misalkan seorang mualaf, kalau mungkin di Islam, seorang mualaf anak baru, ya ini solusinya. Yang tadi saya cerita, mungkin masih gemeter-gemeter pakai pegang keyboard, pegang mouse, ya ini. Windows, ALT, R. Windows dan ALT di sebelah kiri spasi. Ayo mulai lirik-lirik ini. Opo jenengane, lirik-lirik keyboardnya Bapak dan Ibu ada 2 tombol, Windows dan ALT di sebelah kiri spasi. Tombol R saya yakin Bapak dan Ibu tahu semua, tombol R itu di sebelahnya E, di sebelahnya T. Ya, karena keyboard kita QWERTY, berarti di situ ada R, ada T, ada Y. Nah, yang kita pakai adalah Windows, ALT, R. Saya langsung praktek saja, ora sah kesuwen. Jadi Saya juga langsung praktekin. Jalan-jalan bareng Papa Papa recording nih, Pak. Keren. Jalan-jalan bareng Papa Mama, Papa Agus, dan Mama Yayu. Tidak usah terlalu lama, capcus. Kita mulai aja, yuk. Oke. Mama Kenapa, Yayu Mbak, ya? ya, Mama Yayu. Saya juga baru tahu. Terus pas saya pencet, ladalah langsung record ternyata. Waduh, asik. Baik. Saya not aja biar teman-teman pada keluar. Oke. Caranya adalah cuman gitu aja. Jadi materi saya materi simpel banget, nggak pakai sebetulnya 1 menit juga selesai. Sebagai pungkasan, misalnya begini, secara sederhana. Kita pakai PowerPoint karena kita lagi bahas kelas point ya. Saya pakai PowerPoint aja biar nyambung. Sebetulnya apa aja ya pada itu karena kita punya mazhab record screen tadi. Mazhab kita lagi di mazhab record screen. Mazhab paling simpel, paling sederhana. Kalau yang udah jago pakai OBS, pakai Canva, pakai macam-macam tadi untuk teman-teman yang perfect. Kalau saya di level yang paling basic, level Shudra lah, level kasta terbawah. Oke, saya masuk ke ini saya punya PowerPoint, kebetulan saya guru matematika. Saya tinggal slideshow saja. Ketika saya slideshow, maka full screen. Ketika saya lakukan full screen, ini mungkin nanti ikut terekam ya, ini si tulisan ini ya, karena lagi Zoom. Mencetnya tadi, bahkan sudah praktek ya. Windows ALTR. Ketika saya mencet Windows ALTR, maka akan langsung terrecord. Kita tinggal ngoceh saja, tinggal ngomong saja, maka langsung jadi video kita. Dan ketika kita di PowerPoint, enaknya menggunakan PowerPoint adalah tadi kita bisa bikin annotation, kita bikin catatan, kita bikin coretan ke si slide tadi, dan di video tadi muncul tulisan tangan guru. Tadi saya sampaikan unsur yang wajib menurut saya. Oke, saya pencet Windows ALTR 1 2 3. Selamat malam anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan Pak Mufid nih di Media Mengajar Matematika di sesi kali ini. Sebentar, saya ngoceh sendiri, belum mencet juga Windows ALTR. Ketemu dengan Pak Mufid ya, di sesi kali ini kita akan belajar tentang Media Mengajar Matematika bab 1. Bab 1 materinya apa? Bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Di materi kali ini, nah, materinya ini ya, ada bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Peta konsepnya ada banyak sebetulnya. Tapi biar videonya tidak terlalu panjang, yang kita bahas di sesi kali ini adalah bilangan berpangkat saja untuk pangkat positif dan pangkat 0. Sisanya yang ke sana nanti di video selanjutnya. Nah, kita akan mulai. A pangkat N adalah apa? A pangkat N adalah A dikalikan A sebanyak N. Berarti kalau ada 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Saya stop aja deh, stop. Ketika saya mencet stop, maka di detik itu video kita sudah jadi. Tempatnya ada di mana? Tempatnya ada di mana? Saya lupa belum share sound. Oke, share sound aja. Ke tempatnya saya discard. Saya cek di apa namanya Explorer, cek aja di bagian videos.
Cari aja di Captures, ini video kita barusan. 21.15. Saya klik 2 kali, maka videonya sudah jadi. Itu sahabat. Ketemu dengan Pak Mufid ya, di sesi kali ini kita akan belajar tentang media mengajar matematika bab 1. Bab 1 materinya apa? Bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Di materi kali ini, materinya ini ya, ada bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Peta konsepnya ada banyak. Sebentar, suaranya keluar nggak ya? Saya lupa. Keluar, Pak. Keluar. Oke. Ya, jadi ini hal paling simpel tadi saya sampaikan. Hal paling sederhana untuk membuat sebuah video. Video apapun di sini. Sebetulnya tidak harus video pembelajaran. Ya, video pembelajaran ketika ini dikaitkan dalam pembuatan sebuah video. Jadi, nggak usah pakai aplikasi apa-apa, udah jadi bikin video tadi. Oke, saya lanjut. Sedikit lari-lari ya. Oke, karena sudah 21.17. Ketika kita menggunakan Windows ALTR tadi nggak pakai aplikasi, sekarang saya tambah sedikit di level middle. Di level middle-nya ada 2 sebetulnya, tapi saya share 1 aja, nanti yang kedua boleh. Di level middle, saya coba cukup pakai 2 tombol. Kalau tadi hanya pakai 3 tombol, sekarang pakainya 2 tombol. 2 tombol apa? Baik, ketika kita menggunakan ini, jadi pakainya PowerPoint. PowerPoint yang bisa membuat video sendiri. Jadi, dari PowerPoint, ekspornya nanti menjadi sebuah video. Modalnya PowerPoint-nya Bapak dan Ibu, keluarnya di video. Oke, caranya pakai 2 tombol saja. Tombolnya tombol apa? Saya akan praktekkan. Sebetulnya sudah saya bahas di video 191, video 204 juga sudah saya bahas. Sudah lama banget sebetulnya. Tapi saya akan coba praktekkan. Masa 2 tombol sih? Yes. Dan akan muncul muka kita lagi. Kalau yang tadi belum muncul muka saya, sekarang muncul mukanya saya. Izin, oke, saya 2 kamera. Berarti saya bisa pakai kamera satunya. Oke. Caranya pakai 2 tombol adalah, pertama, slideshow dulu PowerPoint-nya. Setelah PowerPoint-nya di slideshow, maaf, saya lupa. Bukan slideshow, kelamaan nanti slideshow. Tombol yang pertama adalah, saya janji tadi pakai 2 tombol ya. Tombol pertama adalah tombol slideshow. Tombol kedua di bawahnya slideshow persis, yaitu record slideshow. Ketika saya klik dan, kameranya saya ternyata lagi dipakai. Bentar, saya pindah kamera dulu. Kameranya zoom, saya pindah kamera dulu. Oke, sip. Saya tadi slideshow, tombol pertama slideshow, tombol 2 di bawahnya slideshow ada tulisan record slideshow. Saya klik, maka voila, kamera saya, kameranya bareng-bareng nggak mau, ternyata di double. Oke, saya matikan dulu, izin ya Mbak Tia. Record slideshow. Sebentar, kameranya lagi dipakai ternyata. Kameranya crash. Bentar, saya matikan dulu aja kamera. Saya slideshow, record slideshow. Saya tutup dulu. Sebentar, saya tutup dulu PowerPoint-nya. Maaf, ternyata crash tadi. Karena di double sama Zoom. Karena dipakai pelatihan mulu nih kayaknya nih. Butuh rekreasi. Ya sih, saya ulang dulu si PowerPoint-nya karena tadi double device karena dipakai buat ini. Sebentar, jadi tadi saya izin, tombolnya ada 2. Yang pertama slideshow, diklik tombol pertama, tombol kedua di bawahnya slideshow, yaitu record slideshow. Maka, ternyata kamera saya nggak mau juga ya. Oke. Sebentar deh, saya coba set dulu. Kameranya pakai yang mana? Kameranya ada settingannya sih. Oke, dan voila. Maaf, kameranya double, jadinya dipakainya double. Oke, udah kelihatan belum Mbak Tia nih? Muka saya tuh udah kelihatan. Cakep. Ya? Nah, ini pas nih. Oke. Jadi, sebetulnya tadi saya sampaikan tombolnya hanya ada 2. Dan di tombol itu 2 tombol tadi saya anggap middle. Pakai PowerPoint, tapi
muncul muka saya. Yang tadi kan belum muncul muka saya. Sekarang muncul muka saya dan di sini sudah disiapkan pensilnya dengan beraneka warna. Ini tinggal saya klik record, maka kita akan membuat video. Record. 3, 2, 1. Selamat malam anak-anak, ketemu dengan Pak Mufid lagi di sini di Media Mengajar Matematika. Di sesi kali ini kita akan belajar tentang bab 1, yaitu bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Jadi di materi kali ini akan kita bahas ini dengan peta konsep. Ada beberapa ya, bilangan berpangkat, yaitu bilangan berpangkat, bulat positif, dan bulat nol atau bulat negatif. Nah, di sini ada materi yang kita coba bahas bahwa bilangan berpangkat adalah A dikalikan A sebanyak N. Dibaca A pangkat N. Dengan A adalah bilangan pokoknya. Biasanya bilangan pokok nulisnya gede ya. N pangkatnya agak kecil. Jadi tampilannya seperti ini. A pangkat N. Oke, di sini sudah ada contohnya bahwa 5 pangkat sama dengan 5 kali 5. 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Jadi 5 pangkat 4 sama dengan 625. Lanjut. Di sini, misalkan saya lanjutkan lagi ngomong-ngomong ngoceh. Kalau mau ngopi dulu berarti tinggal di pause dulu juga boleh. Kalau udah selesai ngopi, mulai lagi silahkan. Kalau udah selesai benar-benar tinggal di stop. Ketika kita stop, maka belum langsung jadi videonya. Ketika saya tutup si PowerPoint-nya, berarti ya 1 menit lagi ya, boleh ya? Nggih, monggo. Silahkan. Semoga teman-teman tidak ngantuk, semoga lah. Tadi sudah saya pesan untuk tidak ngantuk loh. Ketika kita sudah membuat tombol tadi, di tiap slide kita ini akan muncul mukanya. Bukan slide kita ya, slide saya deh. Di slide saya, di sini akan muncul muka saya. Kalau suaranya kurang kenceng, tinggal dikenceng ke. Oke. Mau dicoba di play, tinggal di play. Selamat malam anak-anak. Saya share sound udah belum ya? Udah ya Mbak? Terdengar kok Pak. Di Media Mengajar Matematika di sesi kali. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen jangan di sini ya tinggal di sini aja boleh. Kalau misalkan, Pak saya nggak suka kotak-kotak kayak gini jelek banget misalkan ya boleh. Ini tinggal saya klik 2 kali, saya pengen ganti lah nggak jadi kotak, saya pengen oval aja oval. Nah, ini udah jadi oval. Taruh di sini boleh, kurang gede tinggal digedein. Angkat ke atas, ke kanan, kiri, dan seterusnya. Yang di sini, misalkan saya pengen, aduh jangan oval deh Pak, kalau kayak gini oval jelek. Misalkan saya pengennya bentuknya, apa ya, bentuknya, ini kalau teteh biasanya senangnya bentuk love lah, bentuknya love boleh. Taruh di sini, misalkan, perbesar, suaranya kurang kenceng ke. Di sini sama lah kurang lebihnya, tinggal di pas-pas ke aja, ini ditarik di mana, taruh sini boleh. Taruh sini juga boleh. Nah, udah kita atur. Ketika ini akan menjadi PowerPoint, akan menjadi video. Caranya gimana? Caranya tinggal file, save as yang mau di mana, misalkan taruh di desktop boleh, biar kelihatan di desktop. Ini misalkan contoh 1. Bentuknya jangan PowerPoint, save as-nya dalam bentuk MPG video. Save. Tunggu sebentar proses converting dari PPT, dari PowerPoint menjadi video. Sebentar Bapak dan Ibu, creating lagi mencoba untuk ini, ada gambar putih-putih, lagi pengkonvertan atau perubahan dari PowerPoint dirubah menjadi sebuah video. Sebentar. Ternyata nggak kemana-mana ya Pak Mufid, ada di PowerPoint aja, apa nggak ada di keyboard aja ya, luar biasa. Iya, jadi saya bawanya materinya yang paling simpel saja lah. Karena yang susah-susah saya nggak bisa sebetulnya Mbak. Yang masalahnya cuma itu jajan. Kalau saya bisa yang susah ya saya kasih yang susah lah. Saya nggak bisa. Saya lagi mau belajar sama teman-teman yang ada di sini. Ini tinggal creating sebentar ya teman-teman. Kurang dikit kayaknya komputer saya memang agak-agak sudah mulai lelah kayaknya ini. Kode keras kayaknya ini. Minta rekreasi sebentar, ya. Kurang dikit lagi teman. Kalau ya
Selesai. Oke, kita lihat di desktop hasilnya. Tadi saya taruh desktop contoh 1. Ini videonya. Sebentar. Ya. Selamat malam anak-anak. Ketemu dengan Pak Mufid lagi di sini di Media Mengajar. Ini yang oval. Sesi kali ini kita yang long bab 1, yaitu ini saya logaritma A, bilangan berpangkat. Ada materi yang kita coba bahas bahwa bilangan berpangkat n dengan A adalah bilangan pokoknya. Biasanya bilangan pokok nulisnya agak gede ya. N itu pangkatnya agak kecil. Jadi tampilannya seperti ini. A pangkat N. Oke, di sini contohnya bahwa 5 jadi 5 pangkat 4 sama dengan 600. Oke, dua video sudah kita hasilkan dengan agak berlari-lari. Saya coba masuk ke materi yang tadi sebentar. Oke, kita sudah di slide berapa tadi? Slide, maaf. Oke, tadi kita sudah di level middle. Middle pertama tadi menggunakan PowerPoint tadi. Menggunakan PowerPoint pakai 2 tombol. Ada lagi sebetulnya middle 2, teman tidak saya terangkan. Kenapa tidak diterangkan? Karena ini pakainya Zoom. Ketika pakai Zoom, saya tidak bisa menerangkan ketika medianya juga pakai Zoom. Cek saja di Mufid 214. Membuat video pembelajaran pakainya Zoom. Muncul mukanya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak pemateri kedua yang hebat tadi, OBS, ada green screen, ada macam-macamnya. Di sini nggak usah pakai green screen, tapi tampilannya sudah. Kalau yang PowerPoint tadi masih ada backgroundnya. Kalau di sini pakai Zoom, nggak usah pakai green screen, nggak usah pakai chroma key. Chroma key-nya langsung oleh Zoom secara otomatis, jadi tampilannya menjadi transparan seperti ini. Tampak muka, namanya Zoom pakai video pembelajaran dan transparan seperti ini. Walaupun sebetulnya di belakang saya ini ada. Oke, lanjut. Dan ini tinggal cari sendiri Bapak dan Ibu yang tidak saya bahas. Ketika ketemu masalah ukuran video terlalu besar, susah untuk diupload, di-share ke grup WhatsApp tidak bisa, kasihan anak-anak. Sebetulnya saya pernah mengkompres video dari ukuran 2,8 GB menjadi 41 MB. Jadi saya kompres lebih kurang 70 kali lipatnya. Saya pepetkan, saya kompres itu apa ya? Bukan berarti karena panas dalam jadi dikompres, bukan. Kompres di sini di apa ya Mbak? Dipampatkan. Saya perkecil ukurannya gitu ya, dari 2,8. Yes, dari 2,8 GB pernah saya kompres menjadi 41,4 MB dan masih layak untuk ditonton. Ukuran resolusinya berkurang, yes, tapi masih layak untuk ditonton. Karena tujuannya adalah agar siswa bisa menikmati itu dengan peralatan seadanya. Bisa berkirim WhatsApp dan sebagainya. Ketika 2,8 GB tidak mungkin. Lanjut Bapak dan Ibu, saya cukupkan untuk sesi kali ini. Saya akhiri Bapak dan Ibu. Presentasi singkat dari saya. Jadi tadi hal simple. Setelah ini Bapak dan Ibu yang ditunggu-tunggu, tanya dan jawab dan seterusnya. Saya akhiri. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Terima kasih sekali Pak Mufid, luar biasa sekali materinya, ya Allah ternyata.